Dan pada kesempatan malam ini sudah kedatangan pengamat bola. Pemirsa, perkenalkan bintang tamu malam ini dengan siapa, Bang? Rizky apa? Rizky Leroy. Banyak positifnya ya naturalisasi itu buat timnas Indonesia. Di U12 kita sering juara dunia. Sering. Di U15 kita juara dunia juga. Juara dunia. Baru tahun ini kita U15 juara dunia. Luar biasa. Tapi kenapa waktu di level senior itu kita bahkan di level Asia aja kalah. Sejauh yang dijelaskan sama Sekjen PSSI sih, untuk pemain timnas itu nggak ada gaji. Nggak ada gaji. Iya, semua pemain bola itu tujuan utamanya adalah ingin menjadi pemain timnas mewakili negara mereka. Iya. Setelah mereka mewakili negara mereka, tujuan terbesar ya mereka adalah juara dunia. Juara dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di podcast Bincang Lokal. Pada malam ini kita akan membicarakan, mengupas tuntas tentang kualifikasi Piala Dunia. Amin. Dan pada kesempatan malam ini sudah kedatangan pengamat bola. Beliau sudah mengarungi perbolaan. Bukan. Kadang bisa dia juga. Tapi season ini, malam ini kita akan mengupas tuntas tentang timnas Indonesia. Para pemirsa, perkenalkan bintang tamu malam ini dengan siapa, Bang? Rizky apa? Rizky Leroy. Nah, takutnya Rizky Febian. Oh. Ngeri kan? Nah, ini yang tadi terkait timnas. Itu kan ada heboh-heboh kemarin tuh. Itu kok kenapa sih yang calon gubernur DKI itu ngomong-ngomong naturalisasi timnas? Itu pandangan Bang Rizky gimana tuh? Kalau dan tidaknya naturalisasi. Kalau menurut saya sih banyak ininya, banyak positifnya ya naturalisasi itu buat timnas Indonesia. Terus kita jangan alergi sama kata naturalisasi untuk pemain timnas kita gitu, karena di negara-negara besar sepak bola yang besar itu juga mereka pada menaturalisasi pemain bola kok. Betul. Kayak misalkan Itali ada Jorginho namanya. Jorginho itu pemain Brazil, warga negara Brazil, tapi dia membela Itali, dinaturalisasi sama Itali. Terus ada apalagi di Prancis ya. Di Prancis itu banyak banget, itu hampir semuanya pemain naturalisasi. Kayak N'Golo Kante. Terus Thuram dulu. Terus Zidane. Djorkaeff yang baru-baru ini banyak banget lah. Iya, itu banyak banget itu pemain Bang Yoi naturalisasi. kayaknya ngahuleng, nggak tahu dia. Belum tahu. Bang Yoi nanti ada kurikulumnya nanti ada kurikulum. Tenang buat Bang Yoi. Takutnya nyatet dia bingung kalau dipikir harus dicatat. Terus. Ya, jadi untuk naturalisasi itu tergantung gimana cara kita memandangnya. Tapi kalau saya memandangnya itu positif. Positif ya. Karena banyak didikan dari Belanda ya, dari Eropa kebanyakan ya, dari Eropa dan dari Belanda kebanyakan. Itu didikan dari kecil sampai dewasa itu disiplinnya yang kita pemain kita mungkin nggak bisa belum sampai ke titik mereka disiplinnya. Karena kita bayangkan di U12 kita sering juara dunia. Di U15 kita juara dunia juga. Juara dunia. Baru tahun ini kita U15 juara dunia. Luar biasa. Tapi kenapa waktu di level senior itu kita bahkan di level Asia aja kalah. Itu masalahnya. Gitu. Bahkan di level Asia Tenggara aja kita nggak pernah juara. Kenapa? Karena disiplin. Disiplinnya itu disiplin. Jadi kalau misalkan banyak pemain naturalisasi yang main di timnas kita dan diikutin sama pemain-pemain yang dididik di dalam negeri dari kecil gitu, mereka pemain-pemain kita yang dididik dari dalam negeri itu mereka bisa mencontoh tadi permainan. Disiplinnya. Iya, bisa mencontoh disiplinnya pemain-pemain yang dididik di Eropa.
persaingan sehat juga. Iya. Satu-satunya kalau menurut saya ya, yang paling mendekati bahkan sejajar dengan pemain didikan Eropa itu untuk level timnas kita sekarang yang dididik di dalam negeri itu hanya Rizky Ridho. Yang namanya kebetulan sama dengan saya. Sama, makanya ya, saya kadang orang juga ngelihat saya, Rizky Ridho gitu. Nah, iya. Bukan saya Febian. Rizky membawa Rizky. Iya. Iya, bagus Rizky. Namanya Rizky itu bagus ya. Iya, apalagi dikasih Ridho itu luar biasa. Nah, ini. Tapi, ngomong proses naturalisasi itu apa? Kalau proses naturalisasi ya sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara kita. Pasti digunakan. Karena kalau misalnya nggak sesuai dengan undang-undang itu udah pasti korupsi yang pertama, melanggar undang-undang dan melanggar aturan FIFA. Ada pengorbanan sini untuk merelakan satu warga. Oh iya, kita tuh jangan melihat mereka tuh cuman mau main bolanya doang di negara kita. Enggak. Indonesia itu tidak menganut kewarganegaraan ganda. Beda dengan Itali, Perancis, bahkan Malaysia. Negara-negara yang menganut kewarganegaraan ganda itu kayak misalkan Jorginho main di Itali tapi dia masih tetap punya paspor Brazil. Oh iya. Dia punya paspor Itali dan juga paspor Brazil. Double. Jadi kalau dia pulang ke Brazil, dia jadi warga negara Brazil tetap. Dia pulang ke Itali, dia jadi warga negara Itali tetap. Tapi kalau untuk pemain naturalisasi yang mau dinaturalisasi di Indonesia, itu Indonesia cuman menganut satu kewarganegaraan. Jadi kamu harus all in untuk jadi pemain timnas Indonesia tuh harus all in. Jadi warga negara Indonesia 100% atau tidak sama sekali. Luar biasa. Gitu. Itu pengorbanan yang harus kita hargai. Jelas harus itu. Kita hargai pemain-pemain itu. Mereka coba bayangkan kalau misalkan kita lahir, tumbuh di Indonesia, besar di Indonesia. Terus tiba-tiba kita mau dinaturalisasi di Perancis, kamu mau nggak? Belum tentu kamu mau. Atau kita dinaturalisasi di Kongo atau di Trinidad Tobago gitu. Kamu mau nggak ke sana? Zimbabwe ya? Iya, Zimbabwe gitu jadi warga negara sana. Lepas warga negara Indonesia. Iya. Dan hampir nggak ada orang Indonesia yang mau itu kok. Iya dong, empat jempol. Berarti salut berarti ya? Iya, itu apa ya namanya? Pengorbanan yang sangat besar. Mereka meninggalkan tanah kelahiran mereka, tanah tempat mereka tumbuh, keluarga mereka juga di Belanda kebanyakan gitu. Tapi mereka mau untuk jadi warga negara Indonesia. Kita harus bangga. Indonesia ini eksklusif. Jadi kamu nggak bisa tiba-tiba jadi warga negara Indonesia tapi di lain waktu bisa pulang ke Belanda sebagai warga negara Belanda. Jadi mereka pulang ke Belanda tuh sudah jadi orang asing di Belanda tuh. Kayak bisa turis berarti mungkin ya. Iya. Pekerja di sana dan pajaknya pun beda untuk mereka. Pajak beda. Iya, untuk warga negara asli dan Uni Eropa dengan warga negara yang di luar Uni Eropa itu potongan pajaknya tuh jauh lebih besar. Lebih besar ya. Itu banyak pengorbanannya. Ini ada yang berbisik nih. Ke saya, ke telinga berarti berbisik ya. Siapa tuh? Ada pokoknya. Itu kan bicara naturalisasi nih. Berarti kan ada nggak perbedaan dalam masalah honornya atau apa namanya kalau kita income-nya maksudnya gaji lah. Oh, gaji untuk pemain timnas. Ada perbedaan apa masih sama gitu? Sejauh yang dijelaskan sama Sekjen PSSI sih, untuk pemain timnas itu nggak ada gaji. Nggak ada gaji. Jadi gaji itu fee untuk pemain tuh murni dari klubnya. Jadi mereka tuh mau jadi pemain timnas tuh murni karena kebanggaan mereka. Iya, semua pemain bola itu tujuan utamanya adalah ingin menjadi pemain timnas. Mewakili negara mereka. Setelah mereka mewakili negara mereka, tujuan terbesar ya mereka adalah juara dunia. Iya, bersama negaranya. Gitu. Jadi kalaupun ada fee itu adalah bonus ya? Kalau mereka menang atau mencapai target yang diinginkan sama federasi sepak bolanya. Tapi kalau untuk gaji pemain timnas sih nggak ada gaji. Bahasanya bukan gaji kali ya. Apa ya? Intensif mungkin ya. Insentif kali. Waduh, udah berubah. RSUD intensif. RSUD.
Oh iya, Bang Rizky nih. Ngomong-ngomong kan nanti kan tanggal 15 dan tanggal 19 ya? Iya. Betul ya? Iya. Ini dari apresiasi dari presiden kita nih yang baru nih Pak Prabowo, ada nggak bonus nih dan dengar nih misalkan? Oh belum sih, Belum ada ya? Belum ada statement Kalau menang dari Pak misal, Prabowo belum untuk ada. bonus itu. Ya, Karena kan ada. Prabowo kan belum concern ke situ. Belum ya? Beliau masih concern di pemberantasan korupsi, Ya, menterinya. penguatan sistem, Ya. iya tata negara. Dari Menteri Olahraganya apa? Belum ada bisikan itu maksudnya? Belum sih, belum. Buat memotivasi nih timnas. 2,5%-nya mau diminta Mas itu. Emang Bukan. kenapa? Kalaupun dapat bonus juga Iya. kamu nggak kebagian. Enggak, minimal begini. Kenapa kamu mau ini? Bukan, Bang Rizky, setidaknya nih, andai saya jadi timnas, kan ada hawar-hawar itu, ada bisikan-bisikan informasi. Dapat bonus kan lebih menyemangati, maksudnya tim. Iya, dengan mereka membela nama Indonesia aja udah bikin mereka semangat. Iya, betul. Itu tuh suatu kebanggaan kita tuh sebagai warga negara Indonesia. Kalau saya sih bangga Ya, banget. kalau saya kan Kalau beda saya- ya. Iya, kalau saya sih bangga banget jadi Iya. warga negara Indonesia. Bangga saya juga. Sampai wallpaper saya aja tuh Indonesia. Oh iya. Iya, wallpaper keduanya timnas Indonesia. tuh. Gila, nggak ada lagi nih. Iya. Kurang bangga apa sama negara Indonesia? Jadi hati sanubari badan-badannya Garuda. iya, Garuda Indonesia. Saking mencintai. Iya, kita tuh tanah airku tuh. tidak Tapi pernah berarti bukan terlupakan. berarti saya nggak punya begitu, saya nggak cinta Oh dong. enggak. Iya kan? Saya juga cinta Indonesia. Iya, kamu juga pasti. Kamu wajahnya Indonesia banget. Iya, malah. aku mah Itu, ke- wajahnya Indonesia banget. Bukan Indonesia Logatnya banget. Indonesia banget. Lembur banget. Oh iya, Bang. Kelakuannya Indonesia banget. Iya. Pola pikirnya Indonesia banget. Nah, gini Kamu kan hebat. ya istilahnya begini Bang Rizky. Ini kan kita udah banyak nih, banyak sekali informasi yang disampaikan Bang Rizky. Dikarenakan ini masalahnya ada tamu lagi yang akan hadir di podcast ini. Ya mohon maaf nih, waktu kita terbatas nih. Oh, kok gitu sih? Iya. Oh gitu sih. Sebenarnya saya sering kayak diusir. Semuanya ini Iya. Saya bukan kayak diusir. Soalnya Saya gini, diusir. tadi manajer Karena kan tamu lain gimana sih? Kayak saya diusir. Bukan. Saya kayak diusir gitu. Kamu nih udah harus pergi. Bukan. Ada tamu lain yang ini udah kita diusir. profesional. Gimana? Ini kan kita udah banyak yang mau Saya ini jauh loh, Pak podcast. Edi. Saya jauh. Ya kita tahu. bikin ini Ya, aja. jauh. Justru ini Jauh, saya Bapak. nyediain amplop sesuai dengan waktu. Takutnya ini kan profesional nih Bang Rizky. Kalau melebihi dari waktu. Saya nggak apa-apa loh, nggak dibayar. loh. Kalau Iya. ngomongin tentang timnas Indonesia tuh Ya kamu intinya nggak saya dibayar. bukan masalah itunya. Ya lain kali kita sambung lagi. Siap. Kita akan Yang- lebih kupas lagi tentang timnas lah persepak Oke. bola Indonesia. Kan Tarkam juga kita belum bahas tentang liga-liga, kita perlu kita bahas juga kan, ini kita lebih ke jenjang kualifikasi dunia lah. Ya mudah-mudahan dengan podcast kita malam ini ada penyemangat buat timnas nyampe lah, ini kita podcast kita nyampe ke telinga Pasti mereka. nyampe saya, pasti nyampe Iya. ke telinganya Martin Paes. Nah, iya. Tahu nggak kipernya? Iya. Itu Oh, iya. kata orang mirip saya. Mirip lagi. Ya kalau mirip. lihat dari sedotan. Ya, ini mohon maaf Ya, oke, dari nggak lubuk apa-apa. yang terdalam. Siap. Saya masih senang sebenarnya sampai subuhku juga. Iya, Tapi saya kita juga, karena ya tadi bukannya ada tamu lagi, ya ada tamu sebenarnya. Kacau. Tamunya Bang Rizky juga. Parah Cuman ini. temanya Ini parah, lain. ini parah ini. Baru Ini parah terparah ini. di podcast ini. Iya. Emang paling parah. Iya, Ini. paling parah. Nggak enak tuh baru setengah. Kayaknya podcast lain nggak begitu ya. Ada tamu lain. Jadi kamu harus pergi gitu. Enggak, Kayaknya nggak ada. saya mengikuti arahan manajer Oh, SOP. gitu, ya. Saya juga nggak enak ini soalnya Ya, udah ya, SOP gitu ya, ya. ya. Ya begitu aja Bang Rizky. Siap. Untuk perbincangan podcast Bincang Lokal malam ini. Siap. Dicukupkan sekian dulu. Nanti Oke. kita sambung lagi. Mohon maaf jika ada kesalahan atau Oke. kata-kata pemirsa ya. Dimanapun berada. Terima kasih Bang Rizky ya. Ya. Atas informasi tentang timnas dan persepak bolaan Indonesia. Oke. Mantap. Maju terus timnas Indonesia. Maju terus dan jadi pemenang dan Merdeka. Merdeka. Dan ikut Piala Dunia tentunya. Oke. Itu saja persembahan dari Bincang Lokal pada kesempatan malam ini. Terima kasih untuk semuanya yang udah senantiasa support dan mengikuti podcast Bincang Lokal. Jangan lupa tetap support dengan cara subscribe, like, share, and comment. Itu saja. Oke. Akhir kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Timnas menang.